semua, perkenalkan kami dari kelompok 18 dari kelas DPB 418 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Pengantar Komputer dan Software 2 yang berjudul Program Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang beranggotakan dengan saya sendiri, Christina Eratania Purba dengan NIM 121220045 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Alwi Putranto Sideputar dengan NIM 121220050 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Messi Rinika Putri dengan NIM 121220058 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Berikut penjelasan mengenai program kami. Langkah yang pertama, kita mendeklarasikan feeder untuk baris alat pemrograman, yaitu Incoterm. Incoterm ini merupakan library yang berfungsi untuk melakukan input atau output. Lalu di bawahnya ada using namespace std. Nah, ini juga merupakan library yang berfungsi untuk membuat user lebih mudah dalam melakukan penulisan program. Nah, include ASTRM dan using namespace ini merupakan hal wajib dalam C++. Langkah yang kedua yaitu kita membuat program utamanya, yaitu integer main. Integer main ini berfungsi sebagai mengintegerkan sebuah data di mana nanti ada data-data yang akan kita inputkan atau outputkan. Lalu yang ketiga, kita membuat program output yang berisikan judul program kita seperti ini. Out berfungsi sebagai program output untuk menghubungkan output satu ke jenis output lainnya. Kita menggunakan tanda lebih kecil seperti ini. Kemudian untuk membuat output di dalam out, harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Lalu untuk endline ini berfungsi sebagai pemisah baris atau enter. Selanjutnya langkah yang keempat, yaitu kita mendeklarasikan variabel. Terdapat dua jenis data, yaitu integer dan float. Integer berfungsi sebagai penyimpan data berupa bilangan bulat, sedangkan float berfungsi sebagai menyimpan data berupa bilangan desimal. Tanda buka kurung siku seperti ini merupakan tanda array. Jadi, jika variabel memiliki tanda tersebut, maka akan memiliki banyak data di dalam variabel yang dilokasikan sesuai dengan yang diinputkan. Lalu untuk integer n ini berfungsi sebagai variabel dari banyaknya data yang ingin dihitung. Untuk integer tahun ini berfungsi untuk menyimpan data dari tahun dari data yang diinputkan dari integer n ini. Ini berarti banyaknya data dari tahun dipengaruhi oleh dari data yang di variabel n yang diinputkan. Float total, untuk float total ini berfungsi untuk menyimpan akumulasi dari semua perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk PDB tahun ini berfungsi sebagai data PDB per periode. Lalu untuk float hasil ini berfungsi sebagai hasil total perhitungan per periode. Kemudian kita membuat program perulangan. Programnya yaitu do, di mana program akan melakukan aksi terlebih dahulu, lalu program bisa kembali ke program do sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Dalam perulangan do ini, buatlah sebuah program penginputan banyaknya data kita, lalu output agar pengguna tahu perintah input yang harus dikerjakan. Seperti ini, masukkan banyaknya data minimal 2. Setelah itu, kita membuat program penginputan terhadap variabel n dengan menggunakan cin n. Lalu untuk membuat program percabangan, kita menggunakan if. Ketika nilai n yang diinputkan kurang dari sama dengan 1, maka program akan membuat output pemberitahuan seperti ini. Data harus lebih dari 1. Lalu kita membuat program while. Ketika n yang diinputkan kurang dari sama dengan 1, maka program akan kembali ke perulangan do. Program akan terus mengulang sampai n yang diinputkan lebih besar dari 1. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari baris 23 sampai baris terakhir. Di sini ada input data. Nah, output berikut memberitahukan bahwa program yang sedang berjalan adalah program penginputan data artinya. Selanjutnya untuk ke baris ke-25, di sini ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Di sini memiliki arti bahwa program akan berjalan dari i sama dengan 0 dan berhenti ketika i kurang dari nilai n. Lalu nilai akan bertambah 1 setiap perulangan terjadi. Ini berarti jika n sama dengan 3, maka perulangan yang terjadi adalah 3 kali, yaitu dari i
sama dengan 0 sampai I sama dengan 2. Kemudian di baris ke-27 ini ada code handle data ke I plus 1. Nah, program ini artinya nilai I plus 1 karena nilai I awal adalah 0. Maka nilai tersebut harus ditambah 1 sehingga data dimulai dari data ke 1. Kemudian di baris 29 ini ada code tahun, di baris 30 ada sin tahun I. Di sini kemudian selanjutnya ada code PDB dalam miliaran rupiah, sin PDBI. Selanjutnya di baris 36 output ini memberitahu bahwa user program yang sedang berjalan adalah program hasil input data. Selanjutnya, untuk for integer I sama dengan 0, I kurang dari nilai N, dan I++, ini merupakan program perulangan for dengan konsep yang sama seperti perulangan for sebelumnya. Namun, batas akhirnya adalah N-1. Ini. Karena banyaknya data yang diperoleh adalah banyaknya data yang dikurangi 1. Selanjutnya, membuat program untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan di tiap urutan periode. Di sini ada hasil I sama dengan PDB-I plus 1 dikurang PDB-I dibagi PDB-I dikali 100. Nah, di sini ada output variabel hasil. Di sini ada code tahun pertumbuhan sama dengan tahun I dikurang tahun I plus 1. Selanjutnya di baris 44 ada code laju pertumbuhan sama dengan hasil I persen. Selanjutnya untuk mentotalkan semua laju pertumbuhan ekonomi untuk memperoleh nilai rata-rata adalah total sama dengan total plus hasil I. Nah, nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan membagi variabel total dengan banyaknya data yang dikurangi 1. Di sini ada code rata-rata pertumbuhan sama dengan total dibagi N-1%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan lanjut ke proses tahap terakhir, yaitu ketika program dijalankan atau kita running. Bisa kita klik icon ini, atau biar cepat kita bisa running dengan tekan F10. Nah, masukkan jumlah data minimal 2. Contoh kita masukkan, artinya di sini adalah kita menginginkan berapa tahun terakhir. Contoh semisal kita masukkan 3, artinya 3 tahun terakhir. Nah, data tahun pertama berarti 2019 kita masukkan semisal 200.000. 2020 kita masukkan 250.000. 2021 kita masukkan 300.000. Nah, di sini ketika kita enter, hasilnya adalah tahun pertumbuhan 2019 sampai 2020 laju pertumbuhannya 5%. Lalu dari tahun 2020 sampai 2021 laju pertumbuhannya 20%. Nah, kita dapat menemukan rata-rata dari 2019 hingga 2021 itu laju rata-rata pertumbuhannya 22,5%. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari program kami. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.